nomor 11 itu. Wasani asyar iku assalamu. Ya terus di sini disebut wa aqalluhu iku assalamu alaikum pakai assalamu alaikum. Wal asohu te kaul sing asoh iku jawazu salamun alaikum olahe nglafatno mu salamun alaikum. Terus kultu dawe Imam Nawawi al asoh al mansus la yujzihu wallahu a'lam. Jadi menurut Imam Rafi'i boleh salamun alaikum tidak pakai apa? Al. Itu juga diklaim sebagai al-asoh. Tapi menurut Imam Nawawi yang al-asoh harus assalamu alaikum, tidak boleh salamun alaikum. Terus wallahu a'lam. Wa annahu la tajibu niyatul khuruji. Jadi ketika Anda salam tidak harus niat keluar dari apa? Salat. Dengan kamu salam berarti otomatis keluar dari apa? Sholat. Nah ini menjadi problem menurut pemikiran banyak ulama. Karena ketika masuk sholat harus niat masuk sholat. Karena ketika kita takbir kan bisa takbir demo. Ya kan? Kan macam-macam kan? Makanya untuk membedakan itu kan niat. Memang ini kata ulama bukan kata saya. Sekedar melafadzkan takbir ini kan demo ya takbir. Kamu kagum sesuatu juga takbir. Orang Indonesia itu kadang orang nggak sholat pun bilang subhanallah, memang sudah jadi bahasa nasional. Kalau kaget tuh bilang, saya punya kenalan Cina itu kalau punya uang ya mau alhamdulillah. Tak tanya kok bilang alhamdulillah. Orang-orang Islam tuh kalau seneng bilang alhamdulillah. Yang ribet itu kubu sebelah. Kalau orang NU mau layasol itu mana tanya, Gus itu doa orang makan. Kok bisa? Biasanya orang NU kalau makanan sudah keluar mau layasol, ribet. Aduh repot itu. Jadi kadang-kadang wiridan itu sudah jadi bahasa nasional. Jadi Cina orang nggak sholat tuh kalau punya uang ya bilang alhamdulillah. Kadang orang yang nggak sholat tanya, datang ke saya insya Allah. Ya ribet, makanya ulama itu berdebat. Lafaz-lafaz seperti ini itu apakah wiridan apa adat? Nah untuk membedakan adat dan yang lain maka dibutuhkan niat. Makanya Allahu Akbar harus niat untuk masuk sholat. Nah normalnya salam juga harus niat keluar sholat biar karena masuknya niat, ya keluarnya harus niat. Itu menurut sebagian ulama. Tapi sebagian yang lain, enggak lah kalau selesai tidak perlu niat. Tapi tadi sebenarnya ada problem. Jangan-jangan salam ini salam adat. Kebetulan ada temannya masuk terus bilang assalamualaikum. Nanti temannya jawab waalaikumsalam. Itu ada kisah nyata. Ini memang naif betul. Ada orang alim sholat. Nah, ketika ada yang mau lewat itu kan dihadangi begini ya. Jadi diadang gini ya, ini Hibidin. Yang lewat tuh karena saking nggak pernah ngaji, malah tidak salaman. Kaget, yang kan main itu. Ada orang sholat, ada orang mau lewat, kan kesunatannya diadang begini. Sisi ini santai saja malah ngajak salaman. Terus ribet, ngadepi orang nggak tahu itu ribet. Ya tambah bingung kan, diliwati saja bingung, apalagi sekarang diajak salaman. Kan memang nggak sambung, kulturnya itu nggak sambung. Itu kalau kami bilang assalamualaikum terus pikir kamu waalaikumsalam. Ya ribet, memang ngadepi orang nggak tahu itu ya ribet. Makanya ya agama ini ngelola agama ini memang. Nah barokahnya ngaji fikih itu beginilah. Saya sering cerita. Misalnya kita hafal fikih, takbir itu wajib rukun, tapi bentuk ngangkat tangan itu sunnah. Itu barokahnya Masya Allah. Andai kan kita menentukan kaifiahnya, mungkin kita sok suci. Itu pernah ada peneliti cerita ke saya, Gus saya ini orang NU itu pusing. Kenapa? Takbirnya beda-beda. Ada yang terlalu semangat, Allahu Akbar. Apalagi yang was-was, itu semangatnya Masya Allah. Malah ada yang tanya, itu takbir berkali-kali, itu madzhab apa? Jadi orang was-was cobalah, bertobatlah itu. Jangan sampai jadi madzhab baru. Kalau yang was-was orang bodoh gak masalah. Coba kalau dia orang alim alama, nanti muridnya juga niru. Oh ternyata takbir yang saya itu 3 kali itu. Oh ternyata takbir yang saya itu 7 kali. Itu kalau dia jadi imam. Kalau dia jadi makmum nyampe ini pinggirnya, sampai pinggirnya takut kan bulan baleni. Ada yang kayak orang gak punya uang. Allahu Akbar tangannya diangkat separuh saja enggak. Itu kan, tapi itu enggak ngefek di Indonesia karena dari awal kiai-kiainya ngajarin. Ngangkat tangan itu sun. Nah, caranya juga agak ditentukan. Terserah kamu.
Begitu juga posisikan tangan itu juga sunat. Sehingga kalau sampai ke Turki atau kemana-mana itu ada yang kayak orang baris. Ya kan, habis takbir ya sudah. Ada yang sendakap. Sendakapnya beda-beda. Ada yang nutupi iga yang hilang katanya. Sampai begini. Ada yang santai begini. Wah, pokoknya nggak jelas. Sehingga itu kalau di militer ini ada Pak Dandim itu juga bingung ini. Nggak protap ini kan. Tapi kalau di fikih itu memang kalau sekali nggak diwajibkan terserah masing-masing. Ada yang kayak orang baris, ada yang sendakep begini, katanya apa? Nutupi iganya yang hilang. Wadah yang sambil rasa-rasa, macam-macam. Tapi barokahnya ilmu fikih itu diputuskan memang dari awal tidak wajib. Yang wajib itu takbirnya. Maka duduk juga begitu. Meskipun kita sepakat duduk tahiyat ula, namanya iftiros, duduk tahiyat akhir namanya tawarruk. Itu harus kita vonis, kita hukumi sunnah. Cara seperti itu sunnah. Wa ayyuqu'udin qu'ada sohat sholatu. Seperti kemarin di Minhajul Thalibin. Dengan duduk gaya apa saja, sholatnya tetap. Sehingga kalau kita di Arab, misalnya pas haji, orang Arab itu memang ya agak kacau. Orang Indonesia itu kalau sholat duduk, itu kan memang benar-benar sakit. Sakit sudah agak mau mati itu benar-benar sholat baru duduk. Orang Arab itu enggak. Sholat duduk pakai kursi. Soft itu enggak ada orangnya, ada kosong. Itu jalan kaki, kursinya di bawah. Wong bawa kursi kuat kok sholat duduk. Kalau orang Jawa kan, saya juga iskal. Orangnya kalau bawa kursi kuat pindah-pindah tapi kok sholatnya. Kalau orang Jawa agak kebayang. Kalau sholat duduk emang benar-benar sakit. Terus saya pernah ditanya lagi sama orang, Gus di Mekah itu kok banyak orang bawa HP, terus kalau ditelepon diangkat soli, itu mazhab apa? Mazhab geblek. Tapi ini kan orang Arab, kan seakan-akan terus mewakili internasional kan, karena pusat banyak tuh. Ditelepon, digulai teleponnya, saya wakil gulai ini, wis kangelan ya. Orang ketemu soli, paten. Nah, kita kan diajarin di Kiai Indonesia kalau itu membatalkan apa? Salat.